Aparat gabungan berhasil menangkap 3 WNA dan amankan 11 juta batang rokok ilegal di Kabupaten Belu. Pos lintas batas negara Motaan Kabupaten Belu menggelar Border Expo 2025 yang berlangsung tanggal 16 sampai 17 Desember 2025. Kepala Dinas Pariwisata Belu keluarkan himbauan tegas bagi wisatawan untuk jaga kebersihan destinasi wisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Aparat gabungan tangkap 3 WNA dan amankan 11 juta batang rokok palsu. Pembuktian diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam konferensi pers pada Selasa 16 Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Sinergi antara Bea Cukai Atambua, Kantor Wilayah DCBC, Bali Rusra, Imigrasi, Polres Belu dan Polres Timur Tengah Utara berhasil membongkar dan menggagalkan rangkaian peredaran serta penimbunan total sekitar 11 juta batang rokok ilegal jenis sigaret putih mesin atau SPM di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Penindakan besar-besaran ini diklaim sebagai upaya serius negara dalam mengamankan hak keuangan negara dan melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal. Saat ini Bea Cukai telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan 3 orang warga negara asing asal RRT sebagai tersangka dengan inisial LSR, LJI, dan HRO. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Fajar Doni Cajadi, menegaskan bahwa operasi ini bukanlah insidental, melainkan bukti konkret kehadiran negara. Hari ini kita melakukan press release untuk 11 juta batang hasil tembakau ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Ya. Dan sebagaimana saya sampaikan bahwa keberhasilan melakukan penindakan 11 juta batang hasil tembakau ilegal ini dimulai dengan kita melakukan penindakan sebelumnya, di mana telah berhasil melakukan penindakan terhadap 138.000 lebih daripada rokok ilegal ini, dan seluruh anggota melakukan pengembangan, penelitian mendalam, penelitian lebih lanjut, dan akhirnya ditemukan keterkaitan dan kemudian kita bisa melakukan penindakan 11 juta batang rokok ilegal ini. Perlu saya sampaikan bahwa terhadap penindakan ini telah dilakukan proses lebih lanjut, yaitu kami telah melakukan penyidikan. Ya, kami telah melakukan penyidikan dan kemudian kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 tersangka yang diduga berperan di dalam melakukan pemasukan dan kemudian juga akan melakukan peredaran rokok ilegal ini. Bea Cukai mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya ini dengan tidak membeli, tidak mengedarkan rokok ilegal, dan aktif memberikan informasi kepada aparat jika mengetahui adanya praktik peredaran rokok ilegal di lingkungan mereka. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.
Bea dan Cukai Atambua memusnahkan berbagai barang ilegal hasil penindakan di wilayah perbatasan RI RDTL. Barang selundupan dengan nilai lebih dari 800 juta rupiah ini dimusnahkan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini merupakan akumulasi penindakan selama periode November 2024 hingga November 2025 di wilayah perbatasan Republik Indonesia, Republik Demokratik Timur Leste, Kabupaten Belu. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bea Cukai Atambua Kamis 17 Desember 2025 dan disaksikan oleh sejumlah instansi terkait. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis barang ilegal yang sering diselundupkan melalui jalur perbatasan. Di antaranya minuman mengandung etil alkohol ratusan botol dan jerigen, minuman berpemanis dalam ratusan karton, serta barang kenai cukai hasil tembakau berupa ribuan bungkus rokok ilegal dan tembakau olahan. Selain itu turut dimusnahkan bahan bakar minyak dalam jumlah ribuan liter serta barpres berupa pakaian bekas yang masuk tanpa prosedur kepabeanan. Seluruh barang tersebut telah melalui proses hukum dan ditetapkan sebagai barang milik negara. Setelah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui kantor wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Atambua Hanif mengatakan, pemusnahan ini menjadi bentuk komitmen Bea Cukai Atambua dalam menjaga perbatasan negara dari praktik penyelundupan sekaligus melindungi masyarakat dan penerimaan negara. Ini merupakan akumulasi dari bulan November 2024 sampai bulan Desember 2025 ini. Jadi akumulasi nanti untuk yang periode selanjutnya mungkin insya Allah nanti tahun depan juga akan kita laksanakan, dan untuk ini memang periode 1 tahun ke belakang. Untuk barang yang dirusakkan hari ini apa saja? Untuk barang yang rusak dimudahkan terdiri dari pakaian bekas balpres seperti bisa dilihat, ada minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras biasanya kita sebut, terus hasil tembakau, rokok, ada kosmetik juga dan lain-lain seperti minuman berpemanis dan lain-lain yang tidak. Untuk total nilai barang semua itu berapa? Total nilai barang untuk pemusnahan kali ini sebesar 818 juta rupiah, kurang lebih 818 juta rupiah. Barang-barang ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan untuk menghilangkan nilai guna dan mencegah agar tidak beredar kembali di masyarakat. Total perkiraan nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan serah terima bantuan ternak bagi warga di 3 kecamatan. Kegiatan dilaksanakan di kantor Lurah Umanen pada 19 Desember 2025 dan diwakili oleh staf ahli Bupati Belu Aloysius Fahik. Bantuan ternak yang diserahkan berupa sapi 10 ekor, babi 10 ekor, ayam KUB 150 dan uang pembuatan kandang Rp1.500.000 resmi diserahkan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesuburan peternakan dan menunjang perekonomian masyarakat setempat. Staf ahli Bupati Aloysius Fahik menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud perhatian pemerintah Kabupaten Belu terhadap pengembangan sektor peternakan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam acara serah terima, Aloysius Fahik menegaskan bahwa sektor peternakan memiliki potensi besar untuk digali khususnya di Kabupaten Belu. Beliau juga mengajak warga untuk memanfaatkan bantuan ternak secara optimal seperti melaksanakan penanganan dan perawatan yang benar serta berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk mendapatkan bantuan teknis. Salah satu penerima bantuan ternak Ferdi Untung menyampaikan harapannya untuk dapat meningkatkan pendapatan melalui peternakan dan berharap bantuan serupa dapat diterima oleh warga lainnya yang memerlukan. Sangat berterima kasih karena ini bantuan sapi termasuk bantuan besar. Jadi ini sangat terbantu untuk kelompok kami dan selama ini kami banyak dapat
kelompok ternak sapi ini baru realisasi kali ini. Jadi kami sangat berterima kasih. Sesudah serah terima, tim dari Dinas Peternakan Kabupaten Belu juga memberikan penyuluhan singkat tentang perawatan ternak, penanganan penyakit, dan cara memanfaatkan hasil peternakan untuk meningkatkan perekonomian. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan penyerahan hadiah lomba tantangan baca Bupati Belu dan hadiah untuk atlet Kabupaten Belu yang berprestasi di Pekan Olahraga Nasional. Kegiatan ini digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Belu pada Kamis 18 Desember 2025. Kegiatan penyerahan hadiah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Belu berisi dua agenda utama, yaitu penyerahan hadiah untuk pemenang lomba tantangan baca Bupati Belu yang bertujuan meningkatkan minat baca para pelajar dan penyerahan hadiah untuk atlet Belu yang telah berprestasi dalam Kejurnas Pemuda Nasional atau PON. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Belu Willy Brodusla yang menyampaikan apresiasi terhadap semua peserta lomba dan atlet yang telah menjadi kebanggaan Kabupaten Belu. Ia menegaskan kepentingan pengembangan minat baca untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, sedangkan prestasi atlet dapat memperkuat profil Kabupaten Belu sebagai daerah yang unggul dalam bidang olahraga. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menjelaskan bahwa lomba tantangan baca Bupati Belu diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Belu, dengan harapan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca yang konsisten. Hadiah perlombaan tantangan baca Bupati Belu tahun 2025 yang diikuti oleh siswa SD dan SMP. Ini adalah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama para siswa melalui penguatan literasi sejak usia dini. Terus pembagian biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk SD dan SMP. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Bank NTT, Kepala Perindak Belu, para pemenang lomba, dan peserta atlet PON, para guru, serta orang tua siswa. Penyerahan hadiah dilaksanakan secara terurut, di mana pemenang lomba memperoleh hadiah berupa uang tunai hingga 2 juta rupiah. Sedangkan atlet PON yang meraih medali perunggu, perak, dan emas mendapatkan hadiah mencapai belasan juta rupiah. Kegiatan ini diharapkan dapat menyemangatkan masyarakat khususnya pelajar dan atlet untuk terus berprestasi. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pos Lintas Batas Negara Mota Aing, Kabupaten Belu, menggelar Border Expo 2025 dengan tema Transformasi Ekonomi Perbatasan, Tertib Layanan, Kuat Finansial, dan Maju Bersama. Informasinya usai jeda.